Oke, kita langsung to the point aja ya. Ada beberapa aset yang harganya, wah, diprediksi bakal meledak gila-gilaan. Dan ini bukan main tebak-tebakan loh, ini berdasarkan pergeseran raksasa yang lagi terjadi di ekonomi global saat ini. Penasaran aset apa aja? Yuk, kita bongkar satu-satu. Gila kan? Kelihatannya kayak mustahil. Coba deh ingat-ingat lagi, siapa yang dulu nyangka kita bakal ngantri minyak goreng yang harganya tiba-tiba lompat 2 kali lipat? Angka-angka di layar ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tapi ini adalah proyeksi yang sangat mungkin jadi kenyataan. Dan kita harus siap. Dan tahu nggak bagian terburuknya? Krisis ini sebenarnya udah kejadian loh, sekarang juga. Cuma ini krisis yang silent, krisis yang senyap. Nggak bakal jadi headline di berita TV, tapi kerasa banget tiap kali kita belanja bulanan atau bayar tagihan. Krisis ini pelan-pelan tapi pasti ngegerogotin nilai uang yang kita kumpulin susah payah. Nah, ini dia biang keroknya. Pemerintah mungkin bilang, oh inflasi aman, cuma 3-4%. Tapi coba, beneran deh, hitung sendiri kenaikan harga beras, ongkos transport, uang sekolah anak. Inflasi nyata yang kita rasain di kantong itu bisa 8, 10, bahkan 12% setahun. Artinya apa? Kalau Anda cuma nabung di bank, uang Anda itu nilainya bukan nambah, tapi malah kemakan inflasi. Tiap tahun. Oke, terus gimana dong? Investasi ke yang biasa-biasa aja? Properti di kota besar, aduh harganya udah nggak masuk akal. Saham blue chip, valuasinya udah dipucuk banget. Kalau kita nekat masuk sekarang, risikonya itu jauh lebih gede daripada potensi untungnya. Artinya, cara-cara lama buat ngebangun kekayaan udah nggak relevan lagi, udah basi. So, the big question is, kalau aset-aset finansial yang berbasis kertas itu berisiko anjlok pas krisis, terus aset apa dong yang justru bakal terbang? Jawabannya, aset real. Aset yang beneran ada wujudnya, yang megang kebutuhan paling dasar umat manusia. Apa aja tuh? Oke, kita masuk ke yang pertama dan paling fundamental, tanah dan pangan. Mungkin Anda langsung mikir, waduh, gua kan bukan petani, ngapain ngurusin sawah? Eits, tunggu dulu, jangan salah. Logikanya jauh lebih dalam dari sekedar nyangkul. Gini deh, logikanya simple banget. Lahan pertanian kita tiap tahun makin habis, kegusur sama perumahan, pabrik, jalan tol. Tapi di sisi lain, mulut yang harus dikasih makan makin banyak. Suplai turun, permintaan naik. Ini hukum ekonomi paling dasar kan? Dan ini bukan omong kosong loh. Negara-negara raksasa kayak Cina dan Arab Saudi itu udah borong lahan pertanian di seluruh dunia. Mereka pinter, mereka udah lihat apa yang bakal terjadi. Nah, ini bagian paling gokilnya. Tanah pertanian itu kayak punya 2 keran duit sekaligus. Pertama, dari capital gain, harga tanahnya itu sendiri naik terus, bisa 10-15% setahun. Kedua, dari cash flow, hasil panennya yang ngasih kita pemasukan rutin. Coba deh bandingin sama emas. Anda beli emas, ya udah, cuma bisa diem dan berharap harganya naik. Emas kan nggak bisa beranak tiap tahun. Selain tanahnya, komoditasnya itu sendiri udah jadi aset. Lihat aja grafik ini. Harga beras dalam 10 tahun terakhir naiknya hampir 2 kali lipat. Ini tren jangka panjang yang didorong sama satu hal yang pasti, permintaan yang nggak akan pernah hilang. Orang bisa nunda beli iPhone baru, tapi nggak ada yang bisa nunda makan. Jadi gimana cara mainnya tanpa harus kotor-kotoran? Gampang, ada 3 strategi utama. 1. Anda bisa stok komoditas yang tahan lama, kayak beras pas harganya lagi jatuh. 2. Jadi distributor atau pengepul, jembatan antara petani dan pasar. 3. Main di produk turunannya. Jangan cuma jual jagung mentah, tapi jual tepung jagung. Value-nya jauh lebih tinggi. Oke, aset berikutnya. Ini adalah aset yang setiap hari kita pakai. Kita anggap remeh, bahkan gratis. Padahal, ini adalah salah satu yang paling krusial buat kehidupan, air dan tanaman produktif. Jawabannya udah pasti air bersih. Kita tuh baru panik dan sadar betapa berharganya air pas keran di rumah mati atau pas musim kemarau panjang. Percaya deh, akses ke air bersih ini adalah aset yang harganya bakal terus meroket di masa depan. Biar Anda kebayang ya, di negara kayak Amerika atau Australia, itu ada yang namanya water rights atau hak atas air. Hak ini bisa dijual terpisah dari tanahnya, dan harganya mahal banget. Ini bukti nyata kalau air itu bukan lagi sumber daya alam gratisan, tapi udah jadi komoditas ekonomi yang sangat-sangat berharga. Selain air, amunisi yang kita tanam di tanah itu juga penting banget. Dan ini bukan sembarang tanaman ya, kita ngomongin tanaman-tanaman super yang permintaan pasarnya itu jelas dan stabil. Jahe merah buat industri jamu dan ekspor, porang yang laku keras di Jepang, pisang Cavendish, kelapa, sampai cabai yang kalau harganya lagi pedas, untungnya bisa luar biasa. Aset ketiga, kalau tanah dan air itu buat perut manusia, nah yang ini adalah makanan buat mesin-mesin dunia modern, bahan baku industri.
terutama untuk era transisi energi yang lagi heboh sekarang. Jadi, kenapa permintaan komoditas ini bakal meledak? Jawabannya dua kata, transisi energi. Semua orang ngomongin mobil listrik, panel surya, turbin angin. Tapi buat bikin semua itu, dunia butuh nikel, tembaga, dan litium dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Sekarang, lihat angka ini. Ini beneran gila. Permintaan mineral-mineral kunci ini diproyeksiin melonjak 300-500%. Gila kan? Masalahnya bikin tambang baru itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kita punya situasi di mana demand-nya meroket, tapi supply-nya macet. Rumus ekonomi sederhana, harganya bakal terbang ke bulan. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Kenapa 2026? Kenapa angkanya spesifik banget? Kenapa bukan tahun depan atau 5 tahun lagi? Jawabannya adalah, karena di sekitar tahun itu, beberapa badai besar global akan bertemu di satu titik yang sama, konvergensi. Coba bayangin skenario di tahun 2026. Pertama, siklus ekonomi global diprediksi masuk zona resesi. Orang bakal panik lari ke aset aman. Kedua, krisis iklim makin menjadi-jadi, gagal panen di mana-mana. Ketiga, geopolitik makin panas, rantai pasok global jadi kacau. Tapi dari semua itu, ada satu pemicu utamanya. Uang besar dari para investor institusi udah mulai bergerak. Mereka udah mulai mindahin triliunan dolar uang mereka ke aset-aset real. Dan ini kuncinya. Saat dana-dana pensiun raksasa, sovereign wealth fund, mulai nyerbu pasar lahan pertanian, sumber air, dan komoditas, apa yang terjadi? Harganya bakal meroket. Kenapa? Karena Anda nggak bisa ngeprint lahan pertanian baru. Anda nggak bisa download sumber air baru dari internet. Supply-nya itu terbatas, finite. Beda banget sama uang atau saham yang bisa diciptain dari udara kosong. Semua faktor ini menciptakan apa yang namanya a perfect storm, badai sempurna yang bakal bikin nilai aset-aset real ini meledak. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan buat saya, tapi buat Anda. Apakah Anda mau nunggu sampai semua ini jadi berita utama di mana-mana dan harganya udah di langit? Atau Anda mau jadi lebih pintar dan mulai memperhatikannya dari sekarang? Pikirkan baik-baik.